bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Selamat bertemu kembali dengan saya, Yunus Timotius, dalam podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kali ini tamu kita adalah Ketua Sinode GKO atau Gereja Kristen Oikumene. Mungkin kita semua sudah pernah dengar, atau mungkin ada yang tidak pernah dengar apa itu GKO. Tenang, hari ini kita akan tahu A sampai Z apa itu GKO atau Gereja Kristen Oikumene. Telah hadir di studio Bapak Dr. J. M. Nainggolan, ya, John M. Nainggolan. Kita akan berbincang dengan beliau. Horas Pak. Horas. Ini Nainggolan ini dari Korea Utara ya? Seperti itulah. Sumatera Utara. Sumatera Utara, ya betul. JMN itu biasanya akrab dipanggil JMN. John Madris Nainggolan. Oke. Sehat Pak ya? Sehat sekali. Oke, kita akan berbincang ini tentang sinode yang Bapak pimpin. Baik. Namanya GKO. Iya. Singkatan dari Gereja Kristen Oikumene. Oikumene. Iya. Ini Oikumene juga penulisannya Oikumene, Oikumene, Oikumene. Oke. Kapan berdirinya sinode ini, Pak? Ya, terima kasih Pak. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang baik ini kita bisa bercakap-cakap dengan masalah Gereja Kristen Oikumene. Iya. Sinode ini berdiri tanggal 6 April 2017. Dideklarasikan oleh 3 orang pendeta. Saya sebagai ketua umum, kemudian Bapak Pendeta Patina Soharepa sebagai sekum, dan Ibu Pendeta Rosa Delima Manao STH sebagai anggota. Kemudian ada satu lagi sebenarnya, Bapak Penatua Sarwono Sukidi. Jadi itulah pendiri? Itulah pendirinya. Oh. Dan kami akte notariskan melalui notaris Menward Nainggolan SH yang berada di Kota Bandung. Oke. Berdiri 6 April. Berarti berapa hari lalu ulang tahun ya? Iya Pak, betul. Yang ke-7. Yang ke-7, betul. Dan pada saat kami mendirikan itu deklarasi, baru ada 3 jemaat yang pertama kali bersama-sama mendirikan GKO. Oke. Berdirinya sudah kita ketahui 7 tahun yang lalu, dan baru ulang tahun beberapa hari yang lalu. Iya betul Pak. Pendirinya ada 4 orang. Iya. Ya, dimulai dengan 3 jemaat lokal. Jemaat lokal. Oke. Untuk apa Pak waktu itu berdiri Pak? Ya sebenarnya ini dari hasil pergumulan yang panjang Pak. Ya, karena sebenarnya saya paling lama di Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dulu. Saya juga salah satu pengurus sinode, saya juga salah satu yang merancang tata gereja dan lain sebagainya. Ya, tapi rupanya hampir semua gereja kita di Indonesia, bukan hanya di Indonesia Pak, di dunia pun sama. Bukan pecah ya, tapi berkembang. Bukan pecah. Jadi selalu mengalami pergeseran dari visi awal. Gitu. Ya, memang kalau ini kita lihat agak relatif ya, subjektif. Ada yang melihat ini secara positif, ada yang melihat ini secara negatif. Kalau negatif disebut pecah. Iya. Kalau gitu. positif disebut berkembang. Tapi saya sih melihat ada pergeseran dari visi semula lah begitu. Itu awalnya ya. Awalnya. Gitu. Sehingga memang tetap tidak terjadi kesepakatan begitu ya. Karena saya ingin mempertahankan visi awal yang didirikan oleh para founder begitu ya. Nah akhirnya kami berempat bersepakat, yuk kita dirikan sinode yang baru. Yang murni gitu. Visi misi sebelum awal. Mendirikan sinode ini sebenarnya karena kebetulan waktu itu saya sudah masih menjabat sebagai Pebimas Pak.
Di Jawa Barat ya? Jawa Barat. Yang menangani kurang lebih 320 sinode yang terdaftar di Kemenak. Oh, itu di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia 320 waktu itu. Sekarang mungkin sudah 340. Jadi waktu Bapak sebagai pembimbing masyarakat Kristen Protestan di Jawa Barat itu, di pusat sendiri sudah mewadahi 320 sinode. Itu otomatis juga di Jawa Barat juga. Jawa Barat. Sama juga 320 juga. Karena memang 320 ini memang tidak selalu berpusat di Jawa Barat, tapi di berbagai daerah lain. Tetapi gereja-gerejanya yang bernaung di sinode itu ada di Jawa Barat. Gitu. Oke, jadi tetapi sinode yang berpusat di Jawa Barat itu ada sekitar 52, Pak. Wow, banyak sekali ya. Banyak. Dan salah satu adalah GKO. Ya, waktu itu salah satu adalah GKO. Gitu. Oke. Jadi, dari situ, dari pengalaman pekerjaan itu, saya sebenarnya berpikir, bagaimana kita mendirikan gereja yang terbaik? Gitu. Saya belajar dari berbagai organisasi dan berbagai aras ini, baik yang ada di lingkungan PGI maupun yang ada di lingkungan PGPI maupun yang ada di PGLI dan lain sebagainya, maupun gereja-gereja yang independen. Iya. Ternyata semua ini kan punya sistem yang berbeda-beda, Pak. Lalu mana yang terbaik? Saya sebenarnya ingin mendirikan satu organisasi yang katakanlah yang terbaik. Tapi setelah bergumul sekian lama ya Pak, ternyata saya menemukan semua sebenarnya organisasi itu baik. Yang membuat tidak baik organisasi itu adalah orang-orang yang menjalankannya. Manusianya. Ya. Semua organisasi punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalaupun ada kekurangan organisasi, kalau orang yang menjalankannya baik, tulus, itu bisa menjadi organisasi yang baik. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, organisasi banyak, sistemnya juga banyak, manajemen banyak. Jadi nggak adalah satu yang bisa dijadikan sebagai standar. Inilah manajemen organisasi sinode gereja yang baik. Nggak ada gitu. Nggak ada, Pak. Semua organisasi punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang membuat organisasi itu baik adalah orang yang menjalankan. Sebaik-baiknya sistem organisasi, kalau manusianya tidak baik, tetap organisasinya juga tidak berfungsi. Jadi the mind behind the system. Iya, betul. Ya. Jadi sistem sebaik apapun, manajemen sebaik apapun, tetap tergantung kepada manusianya. Akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan. Jadi gereja yang baik itu adalah berjiwa Protestan, berhati Pantekosta, bersemangat karismatik. Begitu. Katoliknya di kemana? Nah, karena itu kan lain, Pak. Tapi itu yang saya simpulkan. Apa yang baik dari Pentakosta, apa yang baik dari karismatik, apa yang baik dari Protestan. Protestan sebenarnya harus kita akui kebaikannya adalah ketertiban organisasi, Pak. Tapi semangatnya kurang, karismanya kurang. Itulah yang kita ambil dari teman-teman gereja yang berbasis Pentakosta dan karismatik. Iya, jadi saya ingat Pak, oikumene ini kan suatu istilah yang tidak mengkotakkan pada satu aliran tertentu kan. Iya, nah, itu makanya Natal oikumene. Betul. Artinya ya dari berbagai aliran ya kumpul bikin Natal. Nah, berarti gereja Kristen oikumene semangatnya adalah tergambar dari yang Pak Nenggolan sebutkan tadi. Pokoknya apa yang bagus dari berbagai organisasi gereja diambil. Betul. Bijak ya Pak ya. Betul. Dan artinya misalnya kita meyakini Pak bahwa bukan cara yang penting, tapi makna yang penting. Misalnya soal baptisan misalnya, kita tidak melaksanakan baptisan ulang. Kita mengakui semua cara baptisan, baik yang percik maupun yang selam, yang dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bukan caranya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ya itu penilaian saya. Pertama, dengan mengakui bahwa semua sinode pasti punya kelebihan dan kekurangan, tidak ada yang sempurna. Ada. Nah karena itu ambillah yang bagusnya. Betul.
jangan diikuti yang jeleknya. Betul. Dan kemudian mengenai cara pun ya tiap sinode punya cara masing-masing. Betul. Tapi ya tidak mengklaim lah bahwa cara kami yang paling benar, Betul. paling suci dan paling Betul. yang mengantar masuk surga, yang lain enggak. Iya, setuju sekali. Dan memang makna oikumene yang kami pakai itu memang sesuai dengan arti aslinya, bahwa kita semua satu di dalam Kristus. Nah, itu juga yang kami terapkan dalam sinode ini. Ya, artinya bahwa sinode ini adalah bersifat nasional, gitu. Ya, itu cirinya, Pak. Gitu. Jadi kita bersifat nasional dan melayani semua masyarakat, semua suku yang ada di Indonesia. Nah, ini ada satu kata, suku. Kan kalau bicara tentang oikumene itu kan sebenarnya adalah mengakomodir berbagai aliran. Ya, betul. Tapi ternyata oikumene juga mengakomodir berbagai suku. Ya, jadi kami misalnya kehadiran gereja kami di Nias misalnya, liturgi yang mereka pakai adalah liturgi bahasa daerah. Di Dayak misalnya, liturgi yang mereka pakai adalah bahasa Dayak. Sedangkan yang ada di Bandung, liturginya adalah bahasa Indonesia. Supaya mereka menghayati iman itu dalam bahasa mereka sendiri. Walaupun barangkali dalam arti bersinode itu kan melangkah bersama-sama begitu ya. Urutannya boleh samalah begitu. Tetapi bahasanya silakanlah bahasa ibu, kira-kira begitu. Jadi tidak terlalu kaku terhadap satu tadi bahasa. Betul. Kemudian aliran. Betul. Ya, tidak mengklaim ini aliran paling benar, harus berbahasa Indonesia. Tidak. Ya, itulah yang tergambar dari gereja Kristen Oikumene. Betul. Oke. Kantor pusat. Tapi memang begini, Pak. Akhirnya kalau kita sudah bersinode, mau tidak mau kita juga bukan dipaksa, tetapi menjadi sesuatu keharusan supaya kita bisa melangkah bersama. Ada keseragaman, pemahaman liturgis, pemahaman doktrin dan lain sebagainya. Ternyata sebuah sinode harus menyusunnya. Tidak mungkin tidak menyusunnya, harus menyusunnya gitu. Supaya nanti tidak terjadi perpecahan di dalam, Pak. Atau masing-masing bikin selera masing-masing. Masing-masing bikin seleranya sendiri, sehingga kita aturlah sistem itu. Ada pedoman. Ada pedomannya. Nah, itulah yang saya katakan, tidak ada pedoman yang terbaik. Sempurna. Yang sempurna. Oke. Gitu. Kantor pusat di Bandung, tentunya ya? Di Bandung. Di mana, Pak? Di Taman Burung, Pak. Sebagai Burung. gereja induk pertama. Jadi kita masih berdoa supaya kita sekarang memiliki kantor tersendiri lah. Jadi sekarang ini masih menumpang Itu 2 lantai ya? 2 lantai. Iya. Saya pernah melayani di sana, Pak. Iya. Jadi memang sejak awal memang kami dirikan sinode ini, kami bermitra dengan misi. Jadi sinode kami punya badan misi. Dengan teman-teman misi dari Korea, terutama dari Gereja Presbyterian Church yang ada di Goyang City, Korea Selatan. Berapa jauh itu dari Seoul? Dari Seoul itu kurang lebih 30 menit lah. Oh, dekat. Itu sama seperti sebuah kota baru satelit seperti Kota Baru Parahyangan lah begitu. Ya. Tapi jemaat kami di sana cukup besar juga. Ya mungkin sekitar 8 ribuan lah begitu ya anggotanya. Jadi itu apa? Kerjasama, sinergi Kerjasama. Atau bagaimana? Ya kerjasama sinergi lah. Jadi mereka mengirimkan ada satu orang Misionarisnya. misionaris khusus bekerja sama dengan kita. Oh. Nah kerjasama ini kita wujudkan dalam sampai hari ini masih 2 lah ya. Ya STT, kemudian mendirikan yayasan panti asuhan yang merawat anak-anak yang kurang mampu. Bukan panti asuhan yatim piatu, Pak, tapi anak-anak yang membutuhkan bantuan walaupun masih lengkap orang tuanya, ya boleh dititipkan di situ. Dan kita lihat ini cukup berkembang. Lokasi di mana, Pak? Yang satu di Cihanjuang, yang satu Itu STT-nya. yayasannya, Pak.
Yayasannya di Cihanjuang. Di Cihanjuang. Oh, Cihanjuang Cimahi. Cimahi. Oke, kemudian Kalau STT-nya ada di Ciranjang. Cianjur. Ya, Kabupaten Cianjur. Oke, kemudian untuk Terus satu lagi, panti asuhan tadi? yang satu lagi ada di Cimahi yang namanya Harum Mulia. Harum Mulia Indonesia. Jadi kita tampung itu mulai dari anak SD sampai lulus SMA, dan bagi mereka yang melanjut ke perguruan tinggi pun kita biayai. Gitu. Dan sudah ada sekitar 10 orang anak-anak dari panti asuhan kita yang sekarang sudah menjadi hamba Tuhan karena melanjutkan ke STT, dan mereka sudah melayani. Itu semua dibiayai oleh yayasan ya? Dibayar, Bukan ya. sinode ya? Bukan. Yayasan yang Yayasan. dibentuk, didirikan oleh sinode Sinode, ya, bekerja sama dengan Presbyterian Church yang ada di di Korea. Korea Selatan. Oke. Jadi dalam Kemudian yang kedua, mereka juga membantu kita dalam pendirian rumah-rumah ibadat, pembangunannya. pembangunan gedungnya, tapi dengan syarat bahwa jemaat lokal harus menyediakan lahannya. Gitu. Jadi kita bersyukur dengan kerjasama ini, hampir semua gereja kita sekarang yang ada di daerah, ya Kalimantan Barat, kemudian Nias misalnya, di mana anggota jemaat pada umumnya memiliki tanah yang luas-luas kan karena masih di daerah. Jadi mereka menghibahkan tanah, ada yang 300 meter, ada yang 500 meter. Jadi semua itu rata-rata sudah punya Sendiri. gedung gereja Wah, sendiri. 350 meter. Kalau di Bandung udah berapa ya, Pak? Nah itu maksudnya. Ya meskipun memang bukan dalam kategori bangunan gereja yang sangat mewah gitu. Tapi untuk, menurut saya Sudah permanen lah yang penting sudah ya. permanen, sudah ada tehelnya, ada pastorinya, ada kamar mandinya, ada kursinya begitu. Jadi untuk taraf daerah menurut saya sudah bagus. Oke. Jadi sekarang GKO dalam 7 tahun sudah punya sekolah tinggi teologi ya, yang bekerja sama dengan Korea, sudah punya panti asuhan, Betul. sudah punya gereja di berapa provinsi, Pak? Sekarang sudah ada di 4 provinsi. 4 provinsi. Jumlah gereja cabang atau gereja lokalnya sudah berapa? Sekarang kita ada 21 Pak yang sudah jemaat dewasa. Tapi pos pelayanan sekarang yang sedang kita bina itu ada sekitar 5. 5. Jadi jumlah total anggota jemaat GKO seluruh Indonesia kira-kira ada berapa sekarang, Pak? Belum terlalu banyak lah Pak. Ya mungkin Kan baru 7 tahun. ya sekitar 8 sampai 10 ribuan lah mungkin ya. Luar biasa. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, Pak ya. Tadi sedikit Bapak sudah singgung. Ada keinginan luhur gitu, kurang lebih begitu ya. Supaya kalau sinode berdiri yang namanya GKO ya harus bagus lah. Betul. Kalaupun tidak bisa jadi terbaik ya pokoknya lebih baik lah gitu ya. Nah, pertanyaannya apa sih visi misi dari GKO ini, Pak? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari tata dasar kita, visi misi kita itu kan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, dan itu kita wujudkan sebenarnya dengan ciri khas anggota jemaat itu rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin bersekutu, rajin menjadi berkat bagi sesama. Itu misi utamanya. Dan itu selalu kita jabarkan setiap tahun, Pak, apa yang menjadi visi kita tahun ini. Gitu. Nah, misalnya saya bersyukur meskipun sinode baru, kita sudah bisa menyusun semua kelengkapan semacam tata liturgi, ya, perkawinan, kematian, semualah bentuk pelayanan gereja sudah. Dan yang paling saya syukuri adalah bahwa kita sudah bisa menyusun almanak sesuai dengan tema. Jadi kita sebenarnya sudah kurang lebih 5 tahun sudah punya almanak sendiri. Apa yang maksudnya almanak sendiri itu? Almanak ini kan kalender. Bukan, jadi almanak sendiri itu bahan firman Tuhan yang sesuai tema yang dikhotbahkan per tahun. Jadi misalnya itu disebut almanak. Jadi saya tahu dari 300 lebih sinode di Indonesia,
mungkin belum 10% yang menyusun almanak. yang menyusun almanaknya, terutama dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam tema begitu ya. Ini saya ingin diperjelas. Pengertian saya dari zaman sekolah, almanak itu kan kalender. Betul. Kan. Nah, tapi yang dimaksud almanak oleh GKO adalah dari Januari sampai Desember apa yang dikhotbahkan Ya. di berbagai cabang Ya. itu sudah Tersusun dengan tersusun. Jadi kalau misalnya minggu ini nanti khotbah temanya A, Ya. seluruh cabang sama. begitu. Seluruh jemaat di Indonesia sama. Jadi disusun 1 tahun atau 1 tahun. 3 bulan per 6 bulan? 1 tahun. Jadi berarti dari Januari Biasanya 2020. kita itu November sudah terbit. Itu maksud saya. Jadi itu Januari 2024, November sudah, dikeluarkan. Sudah. Dan yang isinya itu adalah ibadah minggu dan ibadah tengah minggu. Minimal 2 kali. 2 kali dalam seminggu. Itu sudah disusun demikian rupa. Demikian rupa. Disusun oleh sinode atau ada sebuah tim Kita bentuk tim, Pak. di sinode dibentuk tim. Sinode yang bentuk tim. Namanya tim apa itu, Pak? Ya, tim penyusun leksionari. Almanak, ya. Tim penyusun leksionari. Ya, betul. Bertugas menyusun 1 tahun. 1 tahun. Boleh tahu, Pak, yang siapa aja yang masuk di dalam tim ini? Ya, Teologia terutama semua. tim sinode lah. Teologia semua itu. Iya, semua tim. Para pendeta. Para pendeta semua ya. Semua. Dan ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? 5 tahun. Tahun kedua kita sejak dirikan sinode ini, kami sudah berusaha untuk melakukan itu. Jadi salah satu yang Pak Nenggolan bilang, ingin yang menjadi baik, kalau nggak bisa terbaik, Betul. pokoknya lebih baik. Betul. Terwujud di tahun kedua dengan menyusun almanak. Iya, betul, Pak. Ada kendala nggak, Pak, dijalankannya? Atau menyusunnya dulu, ada kendala atau tidak? Tidak mudah kan? Sebenarnya asal kita disiplin dalam segi waktu, Pak. Misalnya saya bulan Juni sudah langsung bentuk tim. Ini bulan depan kita mau bentuk tim leksionari untuk 2025 begitu. Kemudian nanti sudah harus selesai bulan November, sudah siap cetak lah begitu. Lalu nanti secara periodik kita evaluasi di mana kira-kira yang masih terhambat dan lain sebagainya. Memang prakteknya itu tidak semua hamba Tuhan siap untuk hal itu. Apa kendalanya, Pak? Tidak semua punya talenta untuk hal-hal seperti itu barangkali, Pak, ya. Mungkin ada yang pengennya spontan gitu ya. Ya, begitu. Gitu. Ya, saya sih waktu itu mengapa itu perlu kita lihat karena keseragaman dalam melangkah bersama. Ya. Gitu. Dan untuk menghindari salah satu sebenarnya kesulitan kita di awal, Pak. Para pendeta yang ada di lingkungan kita itu tidak keluar dari satu STT. Dari berbagai STT. Gitu. Yang kita harapkan ke depan ini semua rekrutmen itu dari satu STT yang memang kita dirikan begitu. Akibatnya kalau para pendeta ini ketemu dari berbagai latar belakang teologi, bukan kebersamaan yang ditemukan, perdebatan yang ditemukan gitu loh maksudnya. Jadi dengan adanya almanak itu satu frekuensi bisa betul, dicapai, Pak. Ya. Iya. Mau kamu latar belakangnya apapun. Kalau para pendeta ini berasal dari berbagai latar belakang teologi, untuk memecahkan satu masalah aja itu berbulan-bulan bisa nggak beres. Gitu. Dan itu membuang energi yang sangat besar. Ya. Sebagai pendeta dan gembala, saya juga merasakan bahwa salah satu yang sering kita hadapi kesulitannya adalah menentukan tema. Ini minggu ini mau khotbah tema apa gitu ya. Betul. Menyusun materinya mungkin tidak terlalu itu kan kerjaan kita ya. Tapi temanya apa? Nah, dengan punya almanak itu sangat terbantu ya seluruh gembala-gembala ya. Sangat terbantu. Kalaupun misalnya materinya kita kasih kebebasan kepada pendeta yang bersangkutan, silakan. Tapi tidak keluar. Tidak lari dari itu ya. Gitu. Setahu saya ini gereja HKBP sudah lama melakukan ini. Sudah lama sekali. Bahkan mereka cetak. Ya. Mereka punya percetakan sendiri. Iya, betul. Jadi se-Indonesia mereka bisa. Bahkan itu bacaannya tiap hari, Pak.
bukan seperti kami baru 2 kali seminggu. Iya, Kalau dia mah tiap hari. HKBP sudah berapa puluh tahun? Ya, sudah hampir 100 tahun lah ya. Kita undang hadir ya supaya bisa menjelaskan. Tapi paling tidak GKO yang baru 7 tahun Ya. sudah mencoba. Tahun kedua kami sudah. Sudah ya? Amanat, sudah. Kalau HKBP punya percetakan sendiri, Pak. Iya, betul. Kalau GKO masih Ya, masih bermitra lah. Yang penting ya ini kan juga soal biaya, Pak. Bukan hanya soal tim, ya redaksi, penyusunan, belum lagi percetakan. Tapi pengalaman saya kalau kita tulus dalam melayani Tuhan, saya kira Pak Tim juga sudah mengalami. Selalu ada tangan-tangan tersembunyi yang selalu menolong sehingga setiap tahun dia bisa lancar berjalan. Berarti di tahun ke-8, 9, 10 atau kapanpun GKO kita doakan punya percetakan sendiri, Pak. Ya, karena saya pikir begini, Pak, dari hasil apa yang saya gumuli dalam sinode-sinode gereja ini, kalau sinode mau maju, dia harus memiliki beberapa lembaga, Pak. Gitu. Ya, ada lembaga sinode, ada badan misi, ada STT, ada badan-badan sosial. Menurut saya 4 ini sebaiknya harus ada di sebuah sinode. Harus ada. Nah, dari 4 itu yang sudah ada di GKO hampir sudah semua. Semua sudah. Ya, dalam 7 tahun ini kita sudah punya sinode, kita punya lembaga pendidikan, kita punya yayasan begitu. Sosial kita punya sudah. Kita punya badan misi. Badan misi. Ya. Oke. Jadi memang masih harus banyak yang kita tingkatkan. Badan misi ini akan bertugas khusus nanti menggerakkan membuka pos-pos baru, Pak. Ya, jadi kader orang dulu, lalu kirim, dibiayai oleh badan misi. Nanti badan misi ini setelah 2 tahun dia melayani di satu tempat, dievaluasi. Kalau sudah bisa menjadi pos atau jemaat, itu hamba Tuhannya kita rekrut. Ya, saya ambil contoh, Pak, misalnya teman-teman GJKI. Itu termasuk sinode yang belum terlalu lama lah. Iya, dan berdirinya di Bandung kalau saya tidak salah. Iya, pusatnya di Bandung kan? Bandung. Itu Pak Gita Munaan. Iya. Dimulai dari Gang Luna dulu kalau saya tidak salah. Jambudipa, Pak. Oh, Jambudipa. Jambudipa. Oh. Dengan 3 lembaga, ada STT yang mengkader misi, kemudian ada yayasan yang mengirim para misi, kemudian ada sinode. Itu dalam tempo 30 tahun, Pak. Itu mereka sudah punya jemaat mungkin lebih dari 100. Tapi kan 30 tahun, Pak. Ya itulah maksudnya, Pak. Karena ternyata banyak sekali sinode, Pak. Sudah 40 tahun, 10 pun belum. Bahkan salah satu yang saya lihat, Pak, GKO dalam 7 tahun sudah punya STT, tapi ada yang 34 tahun. Iya, belum punya STT. Belum, Pak. Gitu. Nah, ini pengalaman saya di yang lama, Pak, itu. Di organisasi yang lama. Karena kita tidak memiliki pendeta dari satu STT, katakanlah begitu. Itu debat kusir, Pak, tiap ketemu. Jadi kita sulit menyusun doktrin, sulit menyusun sistem, gitu. Karena semua masing-masing bawa dari latar belakang masing-masing gitu. Nah, saya kira itu memang celakanya apalagi, Pak. Betul. Punya doktrin pribadi iya, lagi. Betul, Pak. Untuk membicarakan satu hal tertentu aja itu berbulan-bulan nggak putus, Pak. Gitu. Kan membuang energi gitu. Belum lagi kalau perselisihan ada rasa tidak enak lagi. Betul gitu. Sehingga gereja berkembang lambat dalam melangkah bersama, Pak. Iya. Karena ya bertahun-tahun tidak punya sistem yang sudah baku. Gitu. Jadi lebih banyak berdiskusi dan berdebat daripada bergerak. Begitu. Tapi bersyukurlah ya tadi seperti cerita Pak Nenggolan, ternyata di tahun kedua sudah bisa menyusun almanak. Betul, Pak. Walaupun mungkin berjalannya tidaklah sesempurna yang diharapkan, tapi itu sudah sebuah pedoman yang berhasil dibuat. Betul, Pak. Kalaupun ada hal-hal yang mau diperbaiki ya hanya karena setiap tahun kita evaluasi, kita tingkatkan mana yang kurang begitu ya. Karena memang tema tiap tahun ini adalah tema 5 tahunan, Pak. Kan gitu kan? Kan kita sudah menentukan tema 5 tahun ke depan apa. Sesuai dengan mungkin kepengurusan sinode
berapa periode? Ya, 5 tahun. 5 tahun 5 juga. tahun. Ya. 5 tahun. Jadi satu kepengurusan sinode, ya salah satu tugasnya adalah menyusun ya, almanak untuk Ya. 5 tahun itu. salah satu program itu. Oke. Gitu. Tadi Pak Nenggolan sudah bilang sebuah sinode yang baik itu minimal punya 4 lembaga. Betul. Karena saya lihat ada gereja lain, lihat struktur organisasinya, Iya, betul. ketua bidang ini, ketua bidang ini, ketua bidang ini, ketua bidang ini, dia melebar. Ya itu mungkin untuk sinode yang memang sudah cukup lama dan cukup besar gitu ya. Nah, tapi jumlah lembaga atau badan yang ada di sebuah sinode tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya SDM, Betul. tapi juga masalah dana kan Pak. Betul. Nah, bagaimana dengan GKU pengalaman 7 tahun dalam hal pendanaan? Ya, jadi itu sebabnya perlu kemitraan, Pak. Harus kita akui bahwa belum semua gereja di Indonesia yang sumber daya dengan kekuatan sendiri punya kekuatan. Ya mungkin beberapa gereja kita, sinode kita di Indonesia ada beberapa sinode yang kuat dalam soal dana, tapi hampir sebagian besar itu menjadi kesulitannya. Nah itu sebabnya saya pikir perlu kemitraan. Walaupun kami dalam kemitraan ini tidak perlu uangnya harus masuk ke sinode. Sinode cukup mengawasi, merekomendasi kemana dia harus salurkan. Tugas kami adalah mengawasi jemaat mana yang membutuhkan. Misalnya dana pembangunan gereja, kami mengawasi supaya uang Tuhan itu tidak diselewengkan, itu saja. Tapi uang itu tidak masuk dulu ke sinode, lalu kami kirim ke jemaat lokal. Misi biasanya langsung ke tempat. Kami hanya menyampaikan jemaat ini yang butuh, berada di lokasi ini, kami kirim gambarnya dan lain sebagainya, dan mereka setuju gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu saya pikir memang ada beberapa program yang belum juga bisa terlaksana secara kontinu karena persoalan dana, kira-kira seperti itu, Pak. Apalagi kita pelayanan di pedesaan itu mahal, Pak. Ya. Tim tahu, waduh, semua harus disupport lah. Saya sudah ke Kalimantan, ya, saya sudah ke Sumatera Selatan. Ya, memang kalau dengar cerita, Iya, saya melihat beberapa di Kalimantan Barat misalnya. Karena sinode mereka tidak punya kemampuan untuk mensupport apa yang mereka butuhkan, termasuk juga sedikit hamba Tuhan yang mau tinggal di pedesaan. Banyak jemaat yang bubar, Pak. Saya menemukan misalnya di Kalimantan Barat itu beberapa gereja yang dikelola oleh sinode tertentu sudah mau roboh, Pak. Dan bertahun-tahun tidak ada lagi ibadah di situ. Kemudian masyarakatnya sudah kembali kepada kepercayaan primitif yang lama. Gitu. Ini beban. Karena tidak semua memang sinode punya kemampuan untuk melayani di pedesaan, membutuhkan biaya yang mahal, Pak, yang besar. Gitu. Makanya saya pun tidak terlalu ambisius sebenarnya untuk terus untuk terus buat apa kita ambisius membuka pos-pos pelayanan kalau akhirnya juga terbengkalai begitu. Jadi salah satu tujuan podcast Berbagi Kisah dan Kasih adalah agar para penonton tahu. Betul, Pak. Jangan hanya taunya berjemaat Betul. di gereja lokal, Betul. tidak tahu bagaimana kondisi sinode. Betul. Kalau tidak tahu bagaimana bisa kepeduliannya muncul. Nah, salah satu kesulitan yang dialami oleh sinode adalah pendanaan. Betul. Kalau jemaat GKU menonton podcast ini, dia tahu. Betul. Mungkin tergerak hatinya, Pak ya. Kami memang sekali sebulan itu, Pak, di seluruh jemaat di Indonesia kami melakukan persembahan misi. Di semua jemaat itu kita lakukan pada minggu ketiga. Jadi ada persembahan di setiap jemaat yang namanya persembahan misi. Itu kita kumpulkan. Seluruh gereja lokal kirimkan ke sinode. Sinode, ya. Sinode yang kelola Sinode yang khusus kelola. untuk misi. Khusus misi, gitu. Kan di berbagai gereja ada juga namanya diakonia. Betul. Itu lain, Pak. Hah? Itu Ya, lain. Jadi sebulan sekali kumpulkan untuk diakonia. Nah, kalau ini untuk misi. Untuk misi sinode. Khusus untuk misi sinode. Jadi dengan dengan pemikiran
berarti setiap anggota jemaat terlibat dalam misi Tuhan. Walaupun tidak secara fisik dia Ya, bisa ikut betul. misi, Ya, tapi dia sudah dukung dengan Sudah doa dukung. dan dana. Dan ternyata itu cukup sangat. Saya pikir nanti kalau banyak gereja atau jemaat lokal sudah semakin bertumbuh dan jemaatnya diberkati, ini persembahan misi ini menjadi potensi di masa depan. Walaupun sekarang ini barangkali belum terlalu besar jumlahnya, Ya, tapi tapi sudah sangat membantu. Harus dimulai. Dan biaya-biaya kunjungan kami sebagian besar didukung oleh persembahan misi. Oke. Gitu. Masih berkaitan dengan tadi dana, Pak. Kan Bapak sudah bilang sebulan sekali ada pengumpulan untuk misi. Misi, ya. Bagaimana kebijakan Sinode GKU tentang laporan keuangan, Pak? Ya, biasanya ada kewajiban di kami itu 3 kali dalam 1 tahun, berarti sekali 4 bulan. 4 bulan. Baik sinode maupun jemaat lokal itu memberikan laporan keuangan secara transparan. Oh, itu kebijakan. Itu sistem yang kami jalankan, wajib. Gitu. Jadi setiap jemaat itu 3 kali dalam setahun memberikan laporan secara transparan begitu. Semua pengeluaran. Sinode juga 3 kali dalam 1 tahun memberikan laporan yang dikirim kepada seluruh jemaat tentang penggunaan dana sinode. Jadi tidak adalah isu itu uang kita perpuluhan persembahan kita dipakai itu apa tuh, gitu ya. Jangan-jangan ketua sinodenya bermewah-mewahan gitu. Terjawab karena adanya transparansi laporan keuangan. Iya. Dan Bapak sebagai ketua sinode dengan tim menyadari bahwa itu bukan hanya penting tapi sangat penting. Sangat penting. Kalau ada jemaat yang terlambat biasanya kami surati. Oh, sampai sebegitunya. Iya. Gitu. Oh. Ya. Kemudian soal apa yang menjadi hak dari hamba Tuhan pun kita sudah coba atur, Pak. Oh. Itu saya juga studi banding dari berbagai gereja, di mana yang terbaik ini, Tadi gitu kembali kan, gitu ya kan? pada sistem manajemen mana yang terbaik mana yang terbaik gitu kira-kira. Kan ada gembala yang memang digaji. Betul. Ada yang perpuluhan masuk ke dia. Betul. Jadi kalau perpuluhannya sedikit ya dia harus cari tambahan. Betul. Tapi kalau perpuluhannya puluhan, ratusan dan miliaran masuklah semua betul. ke tangan Itu dia jadi ya. masalah. Nah, biasanya banyak anggota jemaat pertanyakan tuh. Iya kan? Karena waktu saya di kantor dulu banyak teman-teman laporin, aduh gimana ini Pak pendeta kami ini katanya. Nah, jalan yang diambil atau langkah kebijakan yang diambil oleh GKU di sinode GKU, yang mana yang dipilih, Pak? Ini sedang transisi, masih terus dievaluasi, Pak. Tapi penghasilan jemaat 0 sampai 5 juta itu 50%. Untuk hamba Tuhan. Apa istilah yang dipakai? Gembala kah atau gembala sidang? Gembala sidang. Gembala sidang. Karena saya melihat lebih cocok menjadi gembala sidang. Kalau pendeta itu agak sedikit sekuler gitu ya. Ada yang bilang penatua. Kemudian ketua majelis juga kami tidak pakai istilah itu. Karena itu pengalaman selama ini pemikiran sekuler lebih banyak masuk ke dalamnya, kira-kira begitu. Jadi kemudian 5 sampai 10 juta itu 40. Kemudian 10 juta ke atas makin kecil lah ya. Makin kecil. Karena yang dibaginya makin banyak. Itu kira-kira. Gitu ya. Jadi ini sedang kami pelajari apakah efektif. Ya sama pemikirannya. Kalau hamba Tuhan pengen naik katakanlah pendapatannya dari pelayanannya, ya dia tingkatkan pelayanannya. Iya. Kira-kira seperti itu. Karena itu kan akan berputar begitu terus kan. Terus berputar. Makin besar gerejanya ya makin sejahtera pendetanya. Iya. Kemudian itu di luar masih jaminan perumahan, jaminan kesehatan. Sinode yang bukan jemaat lokal. Jemaat lokal yang mempersiapkan. Tapi sinode mengatur sudah kita atur jaminan kesehatan, jaminan perumahan yang layak kepada pendetanya. Gitu. Meskipun kita tahu belum semua jemaat ini mampu memenuhi standar yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau jemaat belum mampu memenuhi standar, silahkan dialog dengan pendetanya. Bersedia tidak, misalnya sanggup nggak Bapak? Kami hanya baru sanggup seperti ini gitu. Oke.
Di GKO apakah berlaku Pak istilah gembala kejadian, gembala keluaran, ya? Artinya kalau keluaran dia harus lulusan STT, gembala kejadian tanpa lulusan STT pun hanya karena pelayanannya sudah demikian rupa, sekian lama, teruji, kemudian diangkat menjadi pendeta dan gembala. Ini bagaimana dengan di GKO? Jadi apa ya? Makanya saya katakan tidak ada sistem yang terbaik. Betul. Ternyata sistem keluaran pun tidak baik. Ah, Karena tidak semua orang, saya sebenarnya Pak, begitu banyak STT punya lulusan, Ya. tapi begitu sukar kita untuk mencari hamba Tuhan yang tulus. Berarti tidak semua Pak, ini bahaya loh lulusan ini. STT yang kita terima Pak. ah, Karena apa ya? Jemaat itu kan tidak bertanya, Bapak lulusan mana? atau gelarnya apa? Gelarnya apa? S berapa? Bapak cum laude atau enggak gitu. Jemaat hanya tahu Pak pendetanya mudah senyum enggak, itu aja. Padahal tidak ada kurikulum senyum di STT. Iya. Gitu. Terus khotbahnya bagaimana? Karena tidak ada satu kaitan bahwa di S1, S2, S3 kemudian khotbahnya bagus. Betul. Oh. Dan ternyata pengalaman kita Pak, khotbah yang bagus, organisasi katakanlah orangnya intelek dan lain sebagainya belum tentu diterima oleh jemaat. Nah ini saya sedang bergumul Pak, ini bagaimana nih gitu ya. Sementara ada teman-teman yang tidak berlatar belakang teologi, Iya. tapi Khotbahnya integritas, terutama integritas lah. Soal khotbah mah, Ya, oke saya melihat di Bandung ada gereja, kalau pendetanya khotbah, jemaatnya ngantuk. fakta ya. Fakta. Tapi jemaatnya bertumbuh Pak, bertumbuh. Dan dia bisa bertahan di gereja itu 40 tahun. Ya. Jadi ternyata jemaat tidak hanya butuh khotbah yang bagus. Enggak. Saya kenal satu gembala di Kota Bandung ini yang kalau dia khotbah dia ke bawah sesekali ini Betul. pokoknya kalau homilitik ya Betul. nilainya 4 lah maksimal 5. Iya. Tapi jemaatnya bilang beliau seorang gembala yang baik. Pak. Itu kami sadar bahwa gembala kami tidak pintar khotbah, tapi beliau punya hati seorang gembala. Karena memang pengalaman kami, yang paling susah diurus itu pendeta Pak. Tidak pernah terjadi masalah dalam gereja ditimbulkan anggota jemaat. Ataupun kalau ada lebih mudah diselesaikan. Kalau anggota jemaat bermasalah, paling dia pindah gereja Pak. Iya. Kalau pendeta yang bermasalah, dia bertahan terus di situ. Kasak kusuk ke sana Kasak sini. kusuk sana sini, susah. Oke. Gitu loh. Jadi kembali pertanyaan saya tadi, di GKO apa yang diadopsi? Sistem keluaran, kejadian? Sampai hari ini kita masih memakai sistem keluaran minimum Masih. S1. Oh. Tetapi rekrutmennya yang kita perketat. Misalnya masa vikariatnya sekarang ini masih 2 tahun, tapi menurut saya 2 tahun masih terlalu singkat Pak. Untuk menilai Iya. itu ya. Saya lebih setuju sebenarnya dengan sistem teman-teman di gereja-gereja Pantekosta. Tapi juga jangan terlalu Iya kebablasan ya. maksudnya dalam tidak gampang orang jadi pendeta gitu loh. Betul. Harus proses PDP dulu, PDM dulu. Itu kan makanan puluhan tahun. Bertahun-tahun. Dan hanya orang yang teruji yang bisa lolos sampai PDT. Di GKO bagaimana? Ya kita kan sekarang ini baru menjalani masa vikariat hanya 2 tahun. Nah, setelah itu langsung jadi pendeta. Kita diuji dulu. Ada beberapa tahap lah begitu. Kalau dia lulus, tapi itu hanya lebih kepada intelektual saya Ya, pikir. pengetahuan saja ya, Ya. knowledge saja ya. Knowledge. Baik ujian maupun segala macam. Kemudian ada rekomendasi dari jemaat di mana dia melayani bahwa dia layak. Itu menurut saya masih terlalu rendah penilaiannya. Begitu ujian integritas di lapangan. Iya, ternyata setelah dia dipendetakan banyak melakukan masalah gitu Pak. Iya, Jadi aslinya saya ketahuan. masih sedang berpikir ini bagaimana rekrutmen yang pas. Balas. Kalau saya lihat di GKI Jabar misalnya dia harus tua-tua khusus dulu. TTK ya. Ya, dan juga cukup lama prosesnya. Gitu. Ya. Ternyata di GKI saya lihat sedikit masalah tentang
kehidupan pendeta kalau dia sudah dipendetakan begitu ya. Gitu. Oke. Nah ini sedang terus kita gumuli. Terus ya, Pak. Ya, sedang pekerjaannya terus nggak pernah selesai itu ya. Betul Pak, betul. Kalau Tapi ternyata tidak semudah yang kita pikirkan untuk merekrut hamba Tuhan. Iya, oke. Pak, GKU ini bergabung di organisasi apa? PGI kah? Sebenarnya saya ingin bergabung di semua. Semua. Dan itu boleh ya? Boleh Pak, Oh. boleh. Tapi kami sekarang sudah PGPI wilayah Jawa Barat sudah. Bergabung. Ya sudah bergabung. PGPI. Mungkin tahun 2025 kita akan dibawa ke sidang nasional. Kalau PGI masih terlalu berat. Oh, ada istilah terlalu berat. Terlalu berat karena syarat yang ditentukan hampir mirip-mirip dengan Bimas Kristen gitu loh Pak. Oh. Itu harus ada sekitar 20.000 anggota. Kemudian ada 3 rekomendasi dari sinode yang ada. Kalau itu sih nggak susah lah itu. Ya. Punya perlengkapan seperti yang tadi, ada leksionarinya, ada macam-macam lah aturan segala macam, liturgi sudah ada. Kemudian harus ada di sekitar 20 provinsi, 3/4 provinsi di seluruh Indonesia. Oh, dari 35 ya? Ya, jadi cita-cita ke masa depan mungkin generasi berikutnya lah itu, tapi kami sekarang ingin bergabung hampir di semua aras kalau kemungkinan. Oke. Pak, di GKO karena ada kata oikumenenya sehingga orang berpikir ini tata cara ibadahnya itu mengarah lebih kemana gitu ya, kepada Protestan seperti GKI, GPIB yang hening, atau kepada Pantekosta karismatik yang lebih meriah, atau bagaimana Pak? Ini juga masih digumuli terus. Masih digumuli terus. Yang sudah kami tetapkan sekarang tata urutannya. Ini dulu. Itu liturgi namanya. Ini dulu. Soal pujian silahkan bebas. Mau lagu-lagu himne, iya, silakan. Lagu-lagu karismatik. Tepuk tangan pun boleh. Silakan. Oh. Gitu. Ya, tergantung daripada basis dari jemaat yang didirikan. Misalnya seperti di Nias misalnya, kelihatannya mereka belum siap betul dengan lagu-lagu karismatik. Oh. Gitu. Jadi mereka memakai lagu-lagu yang berbahasa Nias, silakan. Tapi kalau yang di Bandung Bapak berkebaktian di gereja kami sudah dinamis itu. Iya, sudah ini Pantekosta ini. Iya, gitu. Suasananya. Tapi urutan liturginya, karena kami pikir jemaat harus dididik juga dalam ibadah ini dalam sudut liturgis. Iya. Kehadiran Tuhan, pengakuan dosa, pengampunan dosa, petunjuk hidup baru. Itu memang selalu, walaupun tidak dalam bahasa letter tulis. Silakan. Kami selalu membina para pelayan, sudah bahasakan dengan bahasa sendiri saja. Oke. Gitu. Pak, saya ingin minta pendapat dari Pak Nenggolan. Ada jemaat sudah 20 tahun bahkan 30 tahun menjadi anggota gereja tertentu, berarti jemaat setia. Betul, ya. Tapi ketika ditanya, tahu tentang sinode? Enggak tahu. Siapa pendiri sinode? Enggak tahu. Pokoknya banyak hal yang dia tidak tahu tentang sinode gerejanya. Nah, pertanyaan saya, menurut Pak Nenggolan, perlukah jemaat pada tahap kadar tertentu sebaiknya dia tahu tentang sinode gerejanya? Harus, Pak. Harus. Supaya sistem pelayanan yang kita tetapkan bersama itu dipahami oleh semua anggota jemaat. Yang menjadi sumber masalah adalah kalau anggota, terutama para pelayan-pelayan, misalnya penatua-penatua diaken tidak paham aturan, maka banyak sistem pelayanan di jemaat lokal yang dilakukan secara menyimpang. Jadi dalam periodik kita kumpulkan semua pengerjaan. Gitu. Lalu kita buat sosialisasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk semua penatua dan diaken yang ada di jemaat-jemaat lokal. Terutama untuk sistem-sistem tertentu, ya pernikahan misalnya, perjamuan kudus, pelayanan kematian, kemudian doktrin misalnya, semua itu kita sosialisasikan, Pak. Bahkan kita selalu bilang kepada majelis supaya mereka memfotokopi tata gereja
untuk dibagikan ke seluruh jemaat. Oh. Ya, gitu. Jadi kalau itu sudah dilakukan oleh GKO, dengan Bapak hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih, mudah-mudahan yang selama ini pernah nerima secara tertulis tapi mungkin nggak dibaca, Betul. ini nggak perlu baca, dia tinggal nonton. Betul. Dia lebih mengenal GKO di mana dia sekarang berjemaat. Baik. Iya kan? Nah, dan kami berharap dengan munculnya podcast ini dan mengundang berbagai ketua-ketua sinode, mungkin saja ada sinode yang selama ini tidak mensosialisasikan tentang sinode. Yang penting ibadah, buka cabang, buka cabang. Betul. Padahal Pak Nenggolan bilang harus, Pak. Ya. sinode mensosialisasikan kepada jemaat. Dan kami sekarang berpartisipasi lewat podcast ini. Kan yang menjadi kerinduan kita sekarang, Pak, yang saya lihat juga hilang di beberapa gereja, tidak di semua gereja. Bagaimana kita membuat anggota jemaat itu fanatik terhadap gerejanya. Merasa memiliki, Ya, mencintai. fanatik terhadap gerejanya, merasa memiliki, merasa mencintai, begitu. Nah, itu semua hanya dapat dilakukan kalau dia mengenal gerejanya. Kira-kira Tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal semakin sayang. Betul, Pak. Betul. Bagaimana kita bisa mengundang mereka berpartisipasi dalam berbagai bentuk ya? Betul. Pikiran, tenaga, uang. Kalau mereka nggak begitu kenal dengan sinode, dia hanya tahu gerejanya itu aja. Betul. Tapi kalau dia nggak kenal sinodenya, apa kebutuhan sinode mungkin dia nggak tahu. Betul. Nggak akan tahu dan tidak peduli. Betul. Ya kan? Nah, jadi di bagi akhir dari podcast ini mungkin ada himbauan Pak Nenggolan. Pertama khususnya kepada anggota jemaat GKO lah di seluruh Indonesia di 4 provinsi berkaitan dengan sinode, apa yang diharapkan dari mereka, Pak? Ya, apa namanya? Yang kita harapkan sebenarnya, ayo kita berjalan bersama dalam melakukan misi Tuhan. Tidak ada program yang tidak bisa kita laksanakan kalau kita berjalan bersama-sama. Baik di jemaat lokal maupun di tingkat sinode. Ya, kebersamaan itu yang perlu. Tentu bagaimana kita meningkatkan pembinaan iman di tengah-tengah jemaat. Karena kalau imannya bertumbuh, baru bisa dia diajak melakukan misi Tuhan. Ya, kalau mereka tidak bertumbuh dalam Tuhan, mau program apapun dia tidak akan tersentuh hatinya, Pak, gitu. Jadi kita mau jemaat kita ini semua mengalami pertumbuhan, ya, berakar, bertumbuh, ya, berbuah di dalam Kristus. Dan kalau itu sudah tercapai, saya yakin pekerjaan-pekerjaan besar bisa gitu. Dan saya sebenarnya rindu, saya hanya membangun pondasinya, Pak, yang meneruskan nanti generasi berikutnya lah. Saya tinggal periode ini, tinggal 3 tahun lagi. Usia sekarang sudah? Ya, sudah 67 lah, begitu. Mau menjelang 70 ya? Ya, menjelang 70, karena di kami memang dibatasi usianya. Sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun. Betul. Ya. Pak, terakhir dari yang akhir. Bapak adalah narasumber atau tamu pertama di podcast sesuai dengan program kami, mengundang ketua-ketua sinode, mengundang ketua-ketua ormas Kristen agar masyarakat Kristen bisa lebih tahu, betul, bisa lebih kenal, ya. Hanya tahu ada sinode ini, sinode itu, tapi nggak tahu persis. Jangankan yang dia bukan anggota sinode itu, yang anggota sinode sendiri pun ditanya belum tentu tahu. Nah, itu tujuan kami membuat podcast ini. Jadi boleh tahu apa pendapat Pak Nenggolan tentang podcast Berbagi Kisah dan Kasih ini, Pak? Dengan tadi tujuannya adalah memperkenalkan sinode gereja, memperkenalkan organisasi masa Kristen kepada jemaat seluruh Indonesia, apapun denominasinya. Apa pendapat Pak? Ya, saya kira saya agak mengikuti perkembangan, Pak, lewat medsosnya Pak Tim kan, bagaimana bergumul mendirikan podcast ini. Dan saya melihat Bapak melakukan terobosan besar yang belum pernah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, dan saya kira ini akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan kelihatannya apa yang Bapak kembangkan ini ya bukan kebutuhan organisasi tertentu, tapi kebutuhan semua umat, ya, untuk mengetahui perkembangan. Barangkali juga bukan hanya dibutuhkan oleh intern umat kita, tapi mungkin
kalau ini dimasukkan nanti di YouTube berarti tanpa batas orang mengetahui ya perkembangan gereja, sistem gereja, sehingga mungkin masyarakat di luar kita pun bisa memiliki pandangan yang lebih positif. Kalau selama ini mungkin pandangannya lebih negatif begitu ya, tapi dengan menonton acara kita seperti ini mungkin mereka lebih positif, sehingga pergaulan kita pun makin sehat di masa depan. Saya kira Bapak sudah berikan visi dan misi yang sangat luar biasa lewat podcast ini. Terima kasih Pak. Dan ketika menjelang podcast ini syuting, Pak Nainggolan bisa juga mengalami betapa ada kendala-kendala gitu ya. Jadi memang bikin podcast berbagi kisah dan kasih tidak mudah ya. Tapi kita tidak menyerah karena kita tahu bermanfaat. Betul. Tinggal PR kita bagaimana yang bermanfaat itu dibuat menarik gitu ya, sehingga sebagai sebuah tontonan orang mau nonton, bukan hanya nonton di awal tapi mau nonton sampai berakhir. Tapi pengalaman saya Pak, kalau Tuhan izinkan sesuatu berdiri, Tuhan akan lengkapi. Amin. Tuhan akan cukupkan. Amin. Sehingga ini bisa menjadi alat pelayanan bagi Tuhan. Ternyata alat pelayanan bagi Tuhan itu bukan hanya mimbar-mimbar lagi sekarang kan gitu ya, tapi mungkin media sosial. Iya, gitu. Ternyata YouTube itu lebih efektif daripada khotbah di mimbar Pak. Bisa ditonton oleh ribuan orang. Kalau kita di mimbar ya hanya sebatas jemaat kita berapa jumlahnya itu hanya yang mendengar. Ruang itu saja. Betul Pak. Betul. Tapi kalau sudah masuk ke YouTube, lintas batas waktu dan ruang. Khotbah hari ini bisa didengarkan minggu depan, bulan depan, dan bisa diulang-ulang lagi Pak. Ya, kami akan turut bawa dalam pokok doa program ini di lingkungan sinode kami. Terima kasih banyak. Apalagi dengan kehadiran Bapak, ini tamu yang pertama Pak untuk. Aduh, saya sangat bersyukur. Terima kasih. Saya bersyukur Bapak bisa hadir dan semoga doa kita semua ketua-ketua sidang, ketua sinode yang kami undang berkenan untuk hadir ya di studio yang sederhana ini, dengan alat-alat kami juga yang sederhana, dengan tim kami yang juga tidak terlalu canggih, tapi kami punya hati untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih banyak Pak, Tuhan berkati. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kami berdoa semoga apa yang kami mulai dengan bantuan pertolongan Tuhan Yesus disempurnakan terus, dilengkapi terus, sehingga tujuan dari podcast ini memperkenalkan sinode-sinode gereja yang ada di Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itu bisa menjadi berkat. Karena apa? Sebuah sinode tidak bisa berdiri kalau nggak ada tangan Tuhan yang turut bekerja. Dan berperjalanan sebuah sinode gereja pun pasti ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, menurut kami wajiblah itu dikisahkan, diceritakan bahwa Tuhan itu baik. Keberhasilan sebuah sinode menjadi besar, berkembang, tidak pernah lepas dari pertolongan Tuhan. Dan menjadi aneh kalau pertolongan Tuhan itu tidak diceritakan, ya. Karena pada akhirnya berbagi kisah dan kasih tujuannya hanya satu, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Nainggolan. Ya. Semoga GKU tetap berjalan terus, menjadi yang baik, lebih baik dan yang terbaik. Amin. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.